Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Yang insyaallah kita akan melanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Kalau kemarin kita telah menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikabarkan masuk surga. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwasanya ada 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ada Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, kemudian Utsman masuk surga, kemudian Ali masuk surga, kemudian ada Thalhah masuk surga, kemudian Zubair masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, kemudian ada Sa'id masuk surga, kemudian Sa'ad masuk surga, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masuk surga. Itu diantara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, sekarang kita masuk pada kisah yang kedua, adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik tentu sering mendengar kisah Umar bin Khattab kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dia adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam buku serial ini, serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kedua ini adalah kisah perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah beliau. Maka mari kita semak bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, kalau kita lihat daripada Umar bin Khattab adalah, kalau perawakan beliau adalah Umar bin Khattab itu tubuhnya tinggi. Kemudian kepala bagian depannya botak. Jadi tubuhnya tinggi, kepala bagian depannya botak, kemudian kedua matanya hitam. Dia berkulit sawo. Kalau Abu Bakar kemarin berkulit putih, kalau ini berkulit sawo. Ya, sawonya sawo matang dan giginya putih, cemerlang. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang tegas dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab adalah seorang yang terkenal dengan ketegasannya. Dan dia adalah juga terkenal dengan penduduk surga yang berjalan di muka bumi ini. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan anak-anak semuanya, ini Umar bin Khattab adalah sosok sahabat Nabi yang jarang tertawa dan tidak pernah bercanda dengan siapapun. Hanya menunjukkan ketegasan beliau radhiyallahu anhu. Ini gambaran sifat dan karakter secara fisik daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anak-anak yang kami sayang semuanya, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada usia 27 tahun. Jadi kalau anak-anak semuanya sudah masuk sejak kecil, walhamdulillah. Jadi sudah sejak lahir sudah masuk Islam. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam ketika umur 27 tahun. Beliau ikut perang dalam beberapa peperangan, diantaranya perang Badar, perang Uhud, dan semua peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi beliau ikut banyak peperangan. Setiap ada peperangan, Umar bin Khattab mengikutinya. Dia mengikuti peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ada perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang lain. Bahkan beliau pernah menjadi panglima pada sebagian perang itu. Ya, ini anak-anak semuanya yang kami rahmati, yang
semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat pertama yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Maka di sini ada beberapa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Mimpi dikisahkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, saat kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, saat aku tidur, aku bermimpi berada di surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian mimpi berada di surga. Di sana ada seorang wanita yang sedang berwudu di sudut istana. Di sana ada seorang wanita yang sedang berwudu di sudut istana. Lalu aku bertanya, punya siapa istana ini? Ditanya wanita tersebut. Wanita itu menjawab, punya Umar. Subhanallah. Mimpi Nabi SAW ketika melihat istana, kemudian ditanya, istana itu milik siapa? Milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sudah disebutkan bahwa beliau mendapatkan istana di surga. Dan mimpinya Nabi Muhammad SAW adalah hak. Maka subhanallah, ini merupakan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah di mana Uhud suruh tenang. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman berada di atas Uhud, dan waktu itu goncang, ya, gunungnya goncang, ya, gunung Uhud bisa goncang pula. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tenang ya Uhud, tenang ya. Ketika goncang suruh tenang Uhudnya. Dikisahkan di sini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Nabi SAW naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Tenanglah Uhud. Di atasmu hanya ada seorang nabi, ya, seorang yang benar imannya, yaitu Abu Bakar. Di atasmu ada seorang nabi, dan juga seorang yang benar imannya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar radhiyallahu anhu dan Utsman. Tuh. Jadi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Umar akan mati syahid. Kematian yang sangat mulia, yaitu mati syahid. Maka di sini merupakan keutamaan Umar bin Khattab yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada Uhud. Subhanallah. Ini yang kedua. Jadi keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Kemudian keutamaan berikutnya yang ketiga adalah Umar dipersilahkan masuk dan dikabarkan masuk surga. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumah Rasulullah SAW, dipersilahkan masuk oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dikabarkan kalau dia, yaitu Umar bin Khattab, akan masuk surga. Subhanallah. Ini keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari diceritakan di sini. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bersama Rasulullah SAW. Jadi ini Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kejadian ketika bersama Rasulullah SAW. Suatu hari aku bersama Nabi SAW di dekat sebuah tembok kota Madinah. Ya. Kemudian seseorang datang dan meminta dibukakan pintu. Jadi Abu Musa menceritakan
Ya, suatu hari aku bersama Nabi SAW di dekat sebuah tembok kota Madinah. Kemudian seseorang datang dan minta dibukakan pintu. Ada orang minta dibukakan pintu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian bagaimana? Nabi pun SAW bersabda, bukakan pintu untuknya dan sampaikan berita padanya. Ya. Lalu pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dibukakan pintu dan suruh masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa Anda akan masuk surga. Ternyata siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ya. Yang berikutnya, selanjutnya ada orang lain yang datang meminta dibukakan pintu. Nabi SAW bersabda, bukakan pintu untuknya dan sampaikan berita surga padanya. Ada orang lain yang ingin masuk ke rumah Rasulullah SAW, suruh bukakan pintunya dan sampaikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Ayo coba kira-kira siapa yang kedua? Ya, yang kedua ternyata adalah Umar bin Khattab. Yang datang adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Musa pun menyampaikan, aku sampaikan berita gembira kepadanya. Ia pun mengucapkan, alhamdulillah, silakan masuk dan engkau adalah calon penduduk surga. Engkau akan masuk surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW dan dipersilahkan. Dan ini juga etika ketika orang mau masuk rumah, hendaknya dia minta izin kepada orang yang di situ, pemilik rumahnya atau yang menjaga rumah tersebut, sehingga dia akan masuk berdasarkan izin dari pemiliknya. Yang keempat, di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah Umar diberi mata air yang keluar dari kuku-kuku Rasulullah SAW dalam mimpi Rasulullah SAW. Nah ini coba kisahnya. Ini luar biasa ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Lalu beliau SAW menceritakan, aku bermimpi meminum susu dan aku melihat mata air mengalir dari kuku-kukuku. Ya. Nabi SAW mimpi minum susu. Kemudian aku melihat mata air mengalir dari kuku-kukuku, kuku Rasulullah SAW. Kemudian air itu aku berikan kepada Umar. Ya, airnya diambil dan diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat yang mendengar cerita Rasulullah SAW bertanya, apa arti dari mimpi itu? Ya, apa arti dari mimpi Rasulullah SAW? Di mana Rasulullah SAW memberikan air yang keluar dari mana? Kuku beliau. Mata air yang keluar dari kuku beliau. Maka ketika itu para sahabat bertanya, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan. Arti mimpi itu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan mendapatkan ilmu yang banyak dan luas dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW memberikan air, mata air dari kuku-kuku yang keluar dari beliau atau keluar dari kuku-kuku beliau adalah Umar bin Khattab akan mendapatkan ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Ya coba subhanallah adik-adik senang enggak? Kalau punya ilmu yang banyak, ilmu yang luas, subhanallah, senang sekali. Nah ini Umar bin Khattab dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan ilmu yang luas, ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW. Maka sungguh besar dan luasnya ilmu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini anak-anak semuanya, ya di antara keutamaan Umar bin Khattab. Berikutnya, keutamaan Umar bin Khattab yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mimpi kemudian narik timba. Artinya
ngangsu. Kalau zaman dulu, kalau ngambil air itu ngangsu, nimba, ya, pakai kerekan itu. Kalau sekarang anak-anak semuanya sudah mudah kan, kalau ambil air tinggal ceklek pakai sanyonya kan, itu begitu mudah, alhamdulillah. Kalau zaman dulu itu harus nimba dulu, ya, ngerek gitu loh. Nah, Nabi SAW suatu hari mimpi. Mimpi apa? Nabi SAW ngambil air dengan cara menimba. Kemudian Abu Bakar juga menimba dan Umar pun juga nimba. Nah, Rasulullah SAW juga pernah menceritakan mimpinya di sini. Mimpi yang lain. Kata beliau, aku bermimpi menarik timba kerekan dari sebuah sumur. Jadi timba kerekan dari sebuah sumur, ya, dia menimba dengannya. Kemudian Abu Bakar datang lalu menarik 1 atau 2 timba air dengan lemah. Jadi Abu Bakar pun juga narik. Ya sambil ya kecapean karena lemah dia menimba paling 2 atau 1 timba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian dalam mimpinya setelah itu Umar bin Khattab. Tadi yang dikenal perawakannya adalah tinggi, ya, orangnya tegas. Dia adalah orang yang terkenal tegas. Umar itu juga narik timbanya, ya. Datang menimba air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang melakukan tugasnya dengan sempurna seperti Umar. Sehingga semua orang minum dengan puas dan dapat memberi minum unta-unta mereka. Subhanallah. Ini dalam mimpi Nabi SAW. Jadi Umar narik timbanya dapat banyak sehingga dia bisa memberikan minum kepada masyarakatnya. Bahkan unta-untanya pada minum dengan puasnya. Kenapa? Mendapatkan air yang banyak. Subhanallah. Ini perjuangan bagaimana mengambil airnya. Dan ini juga anak-anak semuanya termasuk sedekah. Dan ini penyebab mendapatkan pahala ketika anak-anak itu mau membantu saudaranya. Bahkan hanya mengambilkan air, ya, bahkan mengambil air minum, ya, mengambil air minum untuk diminum. Bismillah. Ini dapat pahala anak-anak semuanya. Yang ambilkan air ini dapat pahala, ya. Jadi ketika menimba tadi juga dapat pahala. Umar bin Khattab itu yang paling banyak menimba tadi untuk umatnya dan untuk onta-ontanya. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Apa arti mimpi Rasulullah SAW itu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil 1 atau 2 ember air, artinya beliau akan menaklukkan 1 atau 2 negeri saja. Ketika dikisahkan dalam mimpinya, kalau Abu Bakar mengambil air hanya 1 atau 2 ember, artinya Abu Bakar akan menaklukkan kota itu hanya 1 atau 2 negeri saja. Sementara itu Umar radhiyallahu anhu mampu mengambil banyak air dari sumur. Apa artinya? Artinya beliau radhiyallahu anhu akan menaklukkan banyak negeri dan semua negeri itu akan masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Jadi ketika menunjukkan beliau menimba banyak, dia akan menaklukkan banyak negeri-negeri yang akhirnya penduduknya pada masuk Islam, ya, karena tunduk kepada Umar bin Khattab. Subhanallah, ini gambaran mimpi Nabi SAW. Kemudian anak-anak semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keutamaan berikutnya adalah Rasulullah SAW berdoa. Berdoa agar Islam mulia. Islam itu dikuatkan dengan Umar. Berdoa kepada Allah SWT agar Islam itu dikuatkan dengan Umar bin Khattab. Ya, ketika itu Rasulullah SAW
Berdoa di sini dijelaskan Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah Islam ini mulia dengan Umar. Mulia dengan siapa? Umar. Dan nyata, alhamdulillah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Islam semakin kuat, semakin jaya, dan penyebaran semakin luas Islam. Kenapa? Umar bin Khattab adalah tadi terkenal orang yang tegas dan pemberani. Subhanallah. Makanya dia punya gelar Al-Faruq. Al-Faruq, yaitu pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, doa Rasulullah SAW ini terkabul ketika Umar masuk Islam. Rasulullah SAW, ya, para sahabat mendapatkan kemudian Islam, ya, menjadi kuat. Jadi para sahabat dan Islam itu sendiri mendapatkan kemuliaan dan semakin kuat setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ini doanya Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, kata beliau, kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Sejak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, kita menjadi kuat. Subhanallah. Nah, ini luar biasa. Jadi Umar yang tegas, ternyata dia juga masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam, dia memusuhi Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia membela Islam. Dengan gigih, dengan berani, ya, dengan semangat membela Islam. Anak-anakku yang kami sayangi semuanya. Berikutnya, keutamaan Umar bin Khattab adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji Umar karena sering membersamai Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memuji Umar bin Khattab karena beliau sering menemani, sering membersamai Rasulullah SAW. Di sini dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, Allah tidak meninggalkan seorang pun yang bisa menyamai amalan Umar bin Khattab. Aku berharap semoga bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti Umar bin Khattab. Subhanallah, begitu mulianya beliau. Aku seringkali mendengar Nabi mengucapkan, Nabi Muhammad SAW mengucapkan, kata Ali bin Abi Thalib, aku sering mendengarkan Nabi Muhammad SAW mengucapkan apa? Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Pergi bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian masuk bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW. Dan beliau sering bersama Rasulullah SAW, itu Umar bin Khattab. Juga beliau kadang menyampaikan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi pergi sama beliau, kemudian masuk sama beliau, kemudian keluar sama beliau-beliau ini. Itu Abu Bakar dan Umar. Artinya, kemanapun Rasulullah SAW pergi, di sana ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau dekat dengan Rasulullah SAW, yang mana beliau sering membersamai Rasulullah SAW. Ini pujian dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian, anak-anakku yang kami sayang semuanya, keutamaan yang berikutnya, yang ke-8 adalah Umar bin Khattab memang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-8, beliau adalah sosok manusia, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan manusia, bahkan di hadapan jin. Ya, jin pada takut anak-anak semuanya sama Umar. Ya, kalau kamu takut dia sama jin, ya anak-anak semuanya. Ini bahkan
jinnya takut sama Umar. Manusia pada segan sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan sampai jin pun ketakutan sama Umar bin Khattab. Subhanallah. Ini merupakan keutamaan beliau radhiyallahu an. Maka dikisahkan di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang mempunyai kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah dijamin masuk surga. Tadi sudah kita ceritakan kisahnya. Bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, silahkan masuk, kemudian Anda adalah penghuni surga. Subhanallah. Jadi Umar bin Khattab adalah penghuni surga, akan masuk surga. Bahkan ketika dia masih hidup, beliau juga mulia di mata manusia. Dalam kehidupan beliau adalah orang yang mulia di hadapan manusia semuanya. Bahkan beliau pun mulia dan sangat ditakuti oleh jin. Tadi kami sampaikan, bahkan beliau radhiyallahu anhu adalah mulia dan ditakuti oleh jin ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan-setan itu lari ketakutan ketika melihat Umar bin Khattab. Beliau melihat Umar sudah ketakutan. Tadi yang orangnya tinggi, kemudian orangnya tegas. Ini adalah sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah orang yang mulia. Itu di antara keutamaan Umar bin Khattab. Dan beliau adalah calon penduduk surga. Kemudian berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jadi khalifah yang pertama kemarin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit, beliau menulis surat wasiat. Surat itu isinya agar Umar radhiyallahu anhu menggantikan sebagai khalifah. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq sakit, beliau menulis surat wasiat agar nanti yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya wasiat itu dibacakan sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sedang sakit. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seluruh sahabat mentaati wasiat tersebut. Ketika Abu Bakar membacakan wasiat beliau, kemudian Utsman tahu, Umar tahu, kemudian sahabat yang lain pada tahu. Mereka pun mentaati wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, kepemimpinan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Ya. Beliau diangkat menjadi khalifah pada esok harinya, hari Selasa. Yaitu bagaimana sahabat Umar bin Khattab, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, karena sudah memberikan wasiat kepada para sahabat, nanti akan jadi khalifah siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya pun dilakukan. Nah, ini anak-anakku semuanya yang kami sayang semuanya, itu diantara keutamaan tadi Umar bin Khattab, dan juga akhirnya Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kehidupan beliau. Kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang hidupnya sederhana. Sederhana dalam hidupnya. Bahkan di antara kesederhanaannya, beliau hanya punya baju dua dan makan seperti halnya orang-orang miskin. Begitu sederhananya Umar bin Khattab. Dan kita juga
Sini bisa mengambil pelajaran bahwa ketika hidup kita berusaha juga sederhana dan tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, bahkan dia seorang pemimpin, begitu hidupnya. Nah, sekarang kita sampaikan beberapa kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesederhanaan beliau adalah yang pertama, beliau hanya punya baju dua dan makan seperti halnya orang-orang miskin. Sebagai dikasihkan di sini bahwa sebagai seorang presiden atau pimpinan, tentu yang kita bayangkan adalah kemewahan istana, kendaraan, baju, dan makanan yang mahal. Ya, kalau kita bayangkan ada seorang pimpinan, presiden, ya, atasan, tentu yang kita bayangkan adalah dia hidupnya mewah, kendaraannya bagus, bajunya bagus, makanan yang mahal. Namun, anak-anak semuanya, hal itu tidak terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu hanya memiliki dua baju. Ya. Baju untuk musim dingin dan baju untuk musim panas. Subhanallah, sampai beliau sederhana sekali, sampai bajunya hanya dua. Kalau kalian, kita anak-anak semuanya bajunya berapa? Wah, banyak kalian. Anak-anak semuanya sudah luar biasa, maka bersyukur pada Allah SWT. Ini kehidupan Umar bin Khattab. Makannya pun sama seperti makanan orang-orang miskin dan bukan makanan orang-orang kaya. Artinya menunjukkan bahwasanya beliau hidupnya sangat sederhana. Itu. Jadi kesederhanaan beliau ditunjukkan dalam kehidupannya. Yang kedua, anak-anak semuanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menekankan kepada para gubernur. Gubernurnya ditekankan oleh Umar bin Khattab juga untuk hidup yang sederhana, tidak bermewah-mewahan. Di sini dijelaskan bahwanya begitu juga saat Umar radhiyallahu anhu mengangkat seseorang menjadi gubernur atau pejabat, Umar bin Khattab melarang mereka naik kereta kuda, tidak memakan makanan mewah. Naik kereta kuda gubernurnya nggak boleh. Kemudian makan makanan mewah dilarang. Dan tidak boleh memakai pakaian bagus. Ya. Dan senantiasa membantu masyarakat miskin. Ditekankan oleh Umar agar gubernurnya itu senantiasa membantu masyarakat miskin ini. Jika ada pejabat yang melanggar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menghukumnya. Ini subhanallah, ini ketegasan Umar bin Khattab. Sampai bawahannya itu para gubernurnya disuruh hidup sederhana. Tidak boleh bermewah-mewahan dalam kendaraannya, dalam makannya, dalam pakaiannya. Sampai ketahuan akan dihukum oleh Umar bin Khattab. Ini menunjukkan kesederhanaan Umar dalam hidupnya. Bismillah. Anak-anakku yang kami sayang semuanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan bahwasanya begitu sederhananya sampai bajunya itu tembelan. Coba kalau anak-anak melihat baju kok ditembel ya. Baju ditembel. Karena lubang dan yang lainnya ditembel. Itu walah, gimana kalau kita lihat sekarang. Tapi subhanallah, ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa beliau sampai memakai baju yang ditempel, jubahnya ditambal. Artinya menunjukkan kesederhanaan beliau. Jadi saat menjadi khalifah, Umar radhiyallahu anhu mengenakan jubah yang sebagiannya ditambal kulit. Anas bin Malik mengatakan di antara kedua pundak Umar ada 4 tambalan.
Di antara kedua pundak Umar ada 4 tambalan. Ya, bajunya sampai tambalannya 4. Kita sedang tambalannya 1 aja malu kan? Ya, celananya ditempel atau sarungnya ditempel malu ya. Ini Umar sampai 4 tambalannya. Beliau seorang pimpinan tidak malu anak-anak semuanya. Kain sarungnya juga ditambal dengan kulit. Tadi jubahnya ditambal, kemudian sarungnya juga ditambal. Bahkan ia berkhutbah di atas mimbar memakai kain sarung dengan 12 tambalan. Ya, Umar bin Khattab, kesederhanaan beliau, dia sampai ketika khutbah pakai baju yang ada tambalannya atau sarung yang ada tambalannya sampai 12 tambalan. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan beliau adalah kehidupan yang sederhana, tidak bermewah-mewahan dan tidak bermegah-megahan. Dan sudah cukup bagi beliau. Beliau lebih mengutamakan memikirkan masyarakatnya. Makanya dalam kehidupannya nanti beliau akan berkeliling ya, mengecek masyarakatnya, melihat masyarakatnya yang pada kekurangan. Kemudian berikutnya, kesederhanaan beliau. Yang keempat adalah beliau berteduh dengan baju. Berteduh dengan baju. Apaan? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beribadah haji, Umar menghabiskan uang 12 dinar. Ia berkata kepada anaknya, kita telah berlebihan dalam menggunakan harta. Jadi menghabiskan haji 12 dinar. Itu beliau menyampaikan, kita sudah berlebihan dalam menghabiskan harta ini. Dalam perjalanan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berteduh di bawah sebuah pohon. Jadi dalam perjalanan haji, beliau radhiyallahu anhu itu berteduh di bawah pohon. Umar radhiyallahu anhu meletakkan bajunya di atas pohon dan berteduh. Jadi cantelkan di pohonnya, kemudian dia berteduh di bawah bajunya. Ya. Tidak ada kemah atau tidak ada tenda dan kemewahan seperti seorang raja. Jadi begitu sederhananya, bahkan bajunya sendiri, kainnya disendekkan, kemudian berteduh di bawahnya. Sederhana sekali, subhanallah. Bukan di hotel yang mewah ini malah Umar bin Khattab. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau seorang pemimpin aja seperti itu, maka kita tidak perlu minder ketika kita hidup yang sederhana, hidup pas-pasan, bahkan bajunya itu ada tempelannya, anak-anak semuanya nggak masalah. Atau mungkin anak-anak punya sepatu yang sobek ya, kemudian dijahit. Ya, sepatunya kok dijahit, tidak perlu minder, tidak mengapa. Karena apa? Itu bagian daripada bentuk kesederhanaan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bentuk kesederhanaan beliau radhiyallahu anhu, beliau hanya makan roti dan minyak. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seburuk-buruknya pemimpin adalah aku. Apa? Aku kenyang sementara rakyat kelaparan. Jadi beliau menyampaikan sendiri, seburuk-buruk pemimpin adalah aku. Kenapa? Aku kenyang sementara masyarakatku kelaparan. Maka saat musim kering tiba, masyarakat susah mendapatkan makanan. Umar pun radhiyallahu anhu mengikuti kondisi yang dialami rakyatnya. Mengontrol dan melihat kondisi yang dialami oleh masyarakatnya. Mereka kekeringan, kemudian jarang makanan. Beliau radhiyallahu anhu hanya memakan roti dan minyak hingga kulitnya menghitam. Jadi ketika melihat kondisi masyarakatnya repot, makan saja susah, ya, maka Umar pun dia berusaha memakan yang sederhana, makan roti dan minyak hingga kulitnya menghitam ini. Nah,
Ini anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesederhanaannya Umar bin Khattab. Kemudian di antara bentuk kesederhanaan Umar bin Khattab adalah di wajah beliau terdapat 2 garis hitam karena menangis ketakutan. Subhanallah. Sosok Umar yang sudah dijamin masuk surga, dia masih menangis karena ketakutan terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk surga? Ya. Kemudian kita tidak takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisah di sini bahwa di wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 2 garis hitam. Kedua garis hitam itu adalah karena beliau sering menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis dan takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau radhiyallahu anhu sudah dijamin masuk surga. Maka pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu mendengar salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan adab neraka di akhirat. Saat mendengarnya, Umar radhiyallahu anhu pingsan ketika mendengarkan ya, ayat yang menjelaskan tentang adab ya. Di antaranya adalah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Umar pun pingsan. Umar pun digotong ke rumahnya. Dia terbaring di atas kasur selama beberapa hari. Akhirnya orang-orang datang. Karena pingsan, orang-orang datang menjenguk karena mengira Umar radhiyallahu anhu sakit. Padahal dia tidak sakit. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kerendahan Umar bin Khattab adalah Umar membantu ibu tua. Ya, Umar membantu seorang ibu yang sudah tua. Dikisah bahwa